Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina Novita sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rita Kamelia Anggraini yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama, Saya Nisa Wiyasyani. Saya Diana Nurdini. Saya Jantara Jaya. baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan sendiri yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa money, metode, masinis, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, yang mana untuk mewujudkan sebuah perencanaan yang matang baunya. Itulah yang disebut dengan manajemen. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup pendidikan dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama ada ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja. Ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja ditinjau melalui wilayah kerja. Ruang lingkup manajemen pendidikan dipisahkan menjadi 1. Manajemen peserta didik seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi, manajemen yang meliputi satu provinsi. Yang ketiga, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten kota yang meliputi semua urusan pendidikan, memuat jenjang dan jenis. Yang keempat, manajemen pendidikan satu unit kerja. Unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah. Yang kelima ada manajemen kelas, yaitu suatu kesatuan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Yang kedua ada ruang lingkup menurut objek garapan. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pendidikan di mana setiap aktivitas yang dilakukan lembaga pendidikan sekolah pada akhirnya bermuara. Yang kedua ada manajemen personil sekolah, baik tenaga kependidikan maupun tenaga manajemen. Manajemen personil sekolah adalah suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain planning, organizing, controlling, sehingga efektivitas dan efisien personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga ada manajemen kurikulum, adalah segala sesuatu yang berlangsung dalam sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikuler, pembimbing dan hubungan interpersonil. Yang keempat ada manajemen sarana prasarana atau material, adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima ada manajemen tata laksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan suatu surat menyurat yang mulai dari penghimpunan. Yang keenam ada manajemen lembaga-lembaga dan organisasi pendidikan, yaitu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut merupakan suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh ada masyarakat atau komunikasi pendidikan merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi
baik itu organisasi yang bersifat komersial, perusahaan, maupun organisasi yang non komersial. Terima kasih. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatan. Dalam definisi manajemen terdapat istilah rangkaian kegiatan yang dilakukan pertama sampai kepada hal yang dilakukan terakhir. Orang lain sering menyebut urutan kegiatan ini sebagai fungsi administrasi. Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah merencanakan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi. Kemudian yang keempat, ruang lingkup menurut pelaksana. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang sifatnya melayani. Dalam kegiatan belajar mengajar, manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses tersebut atau membantu pelaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil secara efektif dan efisien. Dalam lingkungan kelas, guru sebagai administrator. Guru harus melaksanakan kegiatan manajemen. Kemudian di lingkungan sekolah, kepala sekolah adalah administrator. Dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan, maka kepala sekolah bertindak sebagai manajer di sekolah yang dipimpinnya. Selain para administrator di sekolah, masih ada lagi pelaksana manajemen pendidikan, yakni orang-orang yang bekerja di kantor-kantor pendidikan dan pusat-pusat latihan atau di kursus-kursus mempunyai peranan dan tugas seperti pelaksanaan di sekolah. Pelaksanaan manajemen di kantor-kantor pendidikan merupakan pelayanan tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ialah mengurus kurikulum, sarana, personil, siswa, biaya, dan lain-lain. Kegiatan yang bersifat memperlancar pekerjaan guru dan murid yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Kemudian selanjutnya, adapun fungsi manajemen pendidikan yang pertama, planning. Planning merupakan merencanakan atau perencanaan yang meliputi menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya. Kemudian, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Kemudian yang tadi mengumpulkan dan menganalisa informasi. Kemudian yang kedua ada organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Kemudian organisasi terdiri dari A. Menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan lapangan kerja yang efisien. B. Mengelompokkan komponen kerja dalam struktur organisasi secara teratur. Kemudian yang terakhir, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang ketiga, staffing. Staffing ialah salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi. Staffing ialah salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rosdiana Murni. Akan dibawakan oleh Jihan. Poin yang keempat yaitu directing. Directing sendiri yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu, directing sendiri berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan. Yang poin kelima yaitu leading atau yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Poin yang keenam yaitu coordinating, yaitu salah satu fungsi manajemen yang melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama. Yang poin yang ketujuh yaitu motivating, merupakan salah satu fungsi manajemen pendidikan yang berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada
Bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yang kedelapan yaitu controlling, merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila harus mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan. Yang kesembilan ada reporting. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau hasil pemberian mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan ataupun tulisan. Yang ke-10 ada correcting. Correcting merupakan kegiatan meramalkan, memprovokasikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novindriani, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa seorang guru itu harus benar-benar memahami kurikulum? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiah Salsabila, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana jika manajemen pendidikan berada di beberapa ruang lingkup? Boleh diulangi? Bagaimana jika manajemen pendidikan berada di beberapa ruang lingkup? Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Mahita Putri. Di sini saya akan izin bertanya, bagaimana sih jadinya jika sebuah lembaga pendidikan itu nantinya tidak dikelola dengan ruang lingkup manajemen yang baik? Apakah pertanyaan saya cukup jelas? Boleh diulangi? Jadi bagaimana jadinya jika sebuah lembaga pendidikan itu nantinya tidak dikelola dengan ruang lingkup manajemen yang baik? Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Oktaviani, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana peran manajemen pendidikan ini dalam mengembangkan peserta didik? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Latifah, perwakilan dari kelompok 6. Bagaimana pengaruh manajemen peserta didik terhadap keberhasilan dalam pendidikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catriana, perwakilan dari kelompok 7 yang bertanya bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalita, perwakilan dari kelompok 8 izin bertanya. Bagaimana cara mengelola manajemen pendidikan agar berjalan dengan baik? Selanjutnya kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda, perwakilan dari kelompok 9 izin bertanya. Ketika di dalam ruang lingkup manajemen pendidikan itu dibagi menjadi 4. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kalian jika ruang lingkup menurut pelaksana tidak berjalan dengan semestinya? Selanjutnya kelompok 9. 10. Selanjutnya kelompok 10. Nama saya Wahyu Lestari dari kelompok 10. Yang ingin saya tanyakan, mengapa manajemen itu sendiri sangat penting di dalam dunia pendidikan? Selanjutnya kelompok 11. Silakan Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zafira Fardiana, perwakilan dari kelompok 11. Izin bertanya, bagaimana peran guru dalam manajemen peserta didik? Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Selanjutnya kita beri kesempatan waktu untuk mereka menjawab. Kita lanjut lagi pas sudah.
Jika Jika
kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Novi Indriani, mengenai mengapa seorang guru harus benar-benar memahami kurikulum. Dengan guru memahami kurikulum, dapat memudahkan guru untuk membuat rencana, kemudian menyusun indikator pencapaian kompetensi, kemudian guru dapat melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis, dan juga guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Apakah sudah cukup ya? Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi Oktaviani mengenai bagaimana peran manajemen pendidikan dalam mengembangkan peserta didik. Peran manajemen pendidikan sangat penting. Salah satunya adalah peran dalam mengembangkan potensi peserta didik. Seperti yang kita ketahui, potensi yang dimiliki setiap peserta didik ini pasti berbeda-beda. Nah, maka dari itu guru berupaya dengan mencari tahu potensi setiap peserta didik. Guru ini bisa cari tahu potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Salah satunya, contohnya ini adalah jika ada peserta didik, salah satu peserta didik yang memiliki potensi dalam berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, guru ini dapat berupaya dengan membuat kelompok, lalu tugas kelompok ini dapat dengan dipresentasikan. Dengan dipresentasikan ini dapat meningkatkan potensi peserta didik dalam berbicara di depan umum. Kemudian juga guru dapat mengikutsertakan peserta didik ini untuk mengikuti lomba debat atau lomba pidato. Kemudian contoh lainnya tentang potensi siswa itu mempunyai jiwa kepemimpinan, yang mana dengan guru membuat kelompok, kemudian peserta didik ini diarahkan untuk menjadi ketua kelompok, yang mana dengan menjadi ketua kelompok ini akan meningkatkan jiwa kepemimpinannya. Kemudian apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Laila, bagaimana peran guru dalam manajemen peserta didik? Yang mana guru ini berperan dalam mengorganisasikan, merencanakan, dan juga mengendalikan kelas. Selain itu juga guru membina dan membimbing peserta didik yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan sifat-sifat individual itu yang berbeda-beda. Dan juga dengan ini peserta didik dapat belajar dan juga dapat belajar dengan potensi yang dimilikinya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari nomor 5, bagaimana jika lembaga pendidikan tidak dikelola dengan ruang lingkup manajemen pendidikan, serta saya akan menjawab pertanyaan dari agenda kelompok 9, bagaimana jika ruang lingkup tidak berjalan dengan semestinya. Soalnya jadi pertanyaan disatukan, soalnya pertanyaannya itu hampir sama. Jadi jika lembaga pendidikan tidak berada di dalam ruang pendidikan, maka proses belajar mengajar itu tidak akan berjalan dengan semestinya, serta tidak akan tercapainya tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran tersebut. Di sini, serta saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu dari tadi, mengapa manajemen sangat penting dalam dunia pendidikan.
Karena dengan adanya manajemen pendidikan akan terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu pendidikan disebabkan oleh manajemennya. Bentar, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari kelompok 3, yaitu bagaimana jika manajemen pendidikan berada di beberapa ruang lingkup. Yaitu manajemen pendidikan akan berada di 4 ruang lingkup karena jika tidak mengikuti 4 ruang lingkup tersebut, maka suatu pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari warga kelompok 6. Bagaimana pengaruh manajemen peserta didik terhadap keberhasilan pendidikan? Jawabannya yaitu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, dan juga menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Aisyah Fitriana dari kelompok 7. Bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pendidikan? Jawabannya yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurhalisa, kelompok 8. Bagaimana cara mengelola manajemen pendidikan dengan baik? Yang pertama yaitu dengan adanya sebuah pengawasan, maka kegiatan akan berjalan dengan terarah. Yang kedua, adanya pelaksanaan dalam sebuah kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam organisasi. Yang ketiga yaitu adanya perencanaan untuk maju dan berkembang yang tertuju pada tujuannya. Terima kasih. Baik, dari pemaparan materi dari kelompok 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, material, method, machines, market, minus, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Sekian dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.